Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Nah, oke teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi kepada teman-teman semua. Nah, jadi di sini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara memilih server pulsa yang tepat untuk usaha counter. Dan juga ini ada pertanyaan dari subscriber atau penonton di video saya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips-tipsnya bagaimana memilih server pulsa yang tepat untuk di usaha counter kita. Nah, jadi jika teman-teman belum tahu tips-tipsnya, silakan saja simak video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Khususnya saya buat video ini untuk pemula yang ingin menjalankan usaha counter. Untuk para senior tolong disimak saja atau tulis di kolom komentar, mungkin ada rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman. Nah, jadi kalau ini menurut pengalaman saya saja ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman, jadi akan saya lanjut saja. Untuk yang pertama itu tips memilih server pulsa itu yaitu customer service itu mudah dan cepat. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi ketika CS-nya mudah dan cepat, kita gampang berdiskusi tentang komplainan-komplainan pulsa yang kita alami. Nah, jadi jika untuk teman-teman nih kalau memilih server pulsa untuk usaha counternya, usahakan cari CS yang cepat dan tanggap. Cepat balesnya, tanggap. Jadi kita enak bisa berdiskusi tentang komplainan-komplainan yang kita alami. Nah, lanjut lagi untuk yang kedua. Kalau yang kedua itu menurut saya itu cari server yang transaksinya sekian detik. Nah, misalnya kita transaksi pulsa atau transaksi paketan, cari yang minimal itu 3 detik langsung masuk teman-teman. Karena apa? Karena kalau menurut saya sih, para pelanggan itu biasanya dia tidak suka kalau lama menunggu teman-teman. Oleh karena itu teman-teman harus cari server pulsa yang benar-benar transaksinya cepat per sekian detik. Nah, jadi salah satu nilai plus juga untuk usaha counter kita yaitu jadi kita memakai aplikasi yang transaksinya cepat, transaksinya baik dan tidak pernah gangguan, itu menjadi nilai plus kepada pelanggan-pelanggan. Nah, jadi pelanggan senang teman-teman ketika dia beli pulsa itu pulsanya langsung masuk dan cepat. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ini cari server pulsa yang produknya lengkap ya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang ketiga, produknya lengkap itu kita harus cari dan kita harus tahu teman-teman. Jadi ketika kita memakai produk yang lengkap itu, potensi keuntungannya juga semakin besar untuk kita. Nah, jadi untuk para pelanggan juga dia merasa senang karena di setiap belanja di usaha counter kita atau belanja di counter kita atau beli pulsa atau beli paketan isi ulang, produknya lengkap dan produknya banyak. Nah, jadi untuk yang ketiga itu carilah server pulsa yang menyediakan produk terlengkap. Nah, jadi ketika server pulsa yang kita gunakan itu lengkap, potensi keuntungan kita menjadi lebih besar. Nah, itu untuk yang nomor 3 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi saya lanjut saja untuk yang keempat. Nah, untuk yang keempat ini paling terpenting ya teman-teman. Jangan sekali-kali atau jangan percaya dengan server pulsa yang harganya murah, tergiur dari atau Facebook atau Instagram atau web-web lainnya. Nah, jadi ketika kita memilih server pulsa itu, kita pelajari dulu, kita nanya-nanya dulu dan kita cari tahu dulu. Jangan langsung tergiur dengan harga murah ya teman-teman. Nah, maaf nih, saya cerita sedikit. Dulu saya pernah memakai server pulsa dari web atau dari Facebook, pada saat itu dari Facebook. Nah, sudah saya gunakan, harganya pun memang sangat murah. Dan berjalannya 2 minggu, transaksi saya terus lancar dari server pulsa itu. Nah, ketika masuk ke usia 1 bulan, saya menggunakan server pulsa itu, tapi jadinya kenapa? Nah, jadi saya mengalami kerugian. Jadi ketika
sudah 1 bulan saya menggunakan server itu, dan saya memasuki grup server itu, dan akhirnya saya tertipu teman-teman. Tertipunya karena apa? Jadi nggak bisa transaksi, CS-nya katanya kabur, dan juga pemilik pulsanya kabur. Jadi itulah pelajaran yang bisa saya dapat dan saya sharing ke teman-teman. Jangan asal memilih server pulsa yang tidak jelas asalnya. Jadi itu saya benar-benar mengalami kerugian sebesar 750.000 ya teman-teman. Jadi ketika saya pakai server itu, server nggak jelas lah, pokoknya server asal-asalan yang tidak tanggung jawab mungkin. Jadi ketika saya mau transaksi lagi, ternyata server itu sudah tertutup, aplikasinya pun juga keluar teman-teman. Keluarnya seperti tanda login kayak gitu, login lagi dan memasukin lagi. Nah jadi untuk teman-teman nih, saya saranin ini nomor 4 yang terpenting. Jangan sekali-kali memilih server pulsa yang asal-asalan atau tidak tahu asal usulnya. Nah jadi itu untuk yang keempat. Nah oke teman-teman, jadi tips-tips itulah yang saya gunakan untuk mencari tahu server pulsa apa yang terbaik. Nah jadi jika teman-teman ingin membuka usaha counter, teman-teman harus dan wajib cari tahu dulu. Jadi ketika teman-teman belum tahu itu dan masih pemula banget dan masih belum tahu apa-apalah tentang dunia usaha, tentang pulsa atau usaha counter belum tahu, teman-teman nanya-nanya saja. Nanyanya yang utama ini saya saranin itu ke counter-counter terbesar yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Nah jadi ketika ingin menjual pulsa, teman-teman tanyakan dulu kepada counter-counter yang lebih besar. Biasanya kalau counter-counter yang lebih besar itu dia juga menerima pendaftaran pulsa teman-teman. Nah jadi kalau kita tahu sumbernya dari mana dan kita daftarnya di mana, ketika ada gangguan atau ada problem kita bisa komplain langsung ke tempat situ ya teman-teman. Nah jadi nomor 4 ini yang saya sharing ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman jangan sampai salah. Jadi tips-tips inilah yang saya gunakan dalam memilih server pulsa. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan juga jangan sampai tertipu seperti saya. Di nomor 4 itu tadi sudah saya jelaskan, saya tertipu di aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Nah oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kata-kata yang kurang lengkap, kata-kata yang belepotan, maksudnya kata-katanya acak-acakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Intinya tips-tips itulah yang saya gunakan dalam memilih server pulsa. Oke teman-teman, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.